Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan pick a card reading bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan ini hanya sebatas guidance saja. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, readingan kita kali ini temanya mengenai seseorang yang pantas menjadi pasanganmu. Well, this is about love reading and especially about your single. Jadi ini terutama buat kamu yang single ya guys ya. Buat kamu yang berpasangan juga boleh nyimak, oke? Di sini tersedia dua file ya. Ada file 1 dan ada file kedua. Aku sudah kasih tanda untuk setiap filenya ya. Untuk file 1 aku kasih tanda bunga sepatu berwarna merah. Dan untuk file kedua aku kasih tanda bunga kupu berwarna ungu. Oke. Dan ini oracle-nya ya guys ya. Silahkan dipilih seperti biasa guys. Selalu gunakan intuisimu untuk memilih. Hai guys, aku sudah bersama dengan file 1 ya. Buat kamu yang pilih file 1 dengan tanda bunga sepatu berwarna merah ya. Oke, kita akan mulai reading ya. Tapi sebelumnya kita shuffle dulu ini. Oke, ada The Hermit. Ada The Lovers. Ada Nine of Swords. Ada The Emperor. Ada Six of Swords. Ada Knight of Cups. Ada the Moon. Ada the Wolf. The Five of Wands. Ada Five of Cups. Well guys, ini dia tebaran cards buat kamu yang pilih file ke-1 ya. You see guys ya. Oke, sebelum kita mulai reading ya, seperti biasa kita scanning dulu zodiak-zodiaknya agar kita tahu apakah zodiak kamu kuat ada di file ini atau kamu berada di energi zodiak lainnya. Oke. Well, di sini ya ada zodiak yang berasal dari air signs Aquarius, Gemini, and Libra. Kemudian ada juga yang dari fire signs Aries, Leo, and Sagittarius. Oke, lalu ada juga dari water signs Cancer, Pisces, and Scorpio ya.
Di sini yang kuat energinya, yang mendominasi atau strong ya, energinya itu berasal dari Pisces, ada dari Virgo dan dari Aries ya. Juga ada dari Gemini ya. Oke, itu aja ya. Zodiak-zodiaknya, apakah zodiak kamu ada di sini? Oke. Sekarang kita akan mulai reading ya. Seseorang yang pantas menjadi pasanganmu itu apa aja ya. Ini terutama khusus buat kamu yang single ya, agar kamu bisa lebih berhati-hati, lebih selektif dalam memilih pasangan ya, agar tidak terjebak dalam hubungan toksik seperti itu ya guys ya. Kemudian buat kamu yang berpasangan ya, kamu boleh nyimak gitu ya. Buat kamu yang berpasangan, kalau kamu berpasangan mungkin saja energi pasangan kamu ada di sini gitu, sehingga ada kemiripan gitu atau resonate ya. Kalau misalnya pasangan kamu karakternya yang terbaca di sini sama ya, tapi sebaliknya kalau misalnya tidak sama atau tidak resonate, bisa jadi kan itu kamu sudah tahu seseorang yang cocok sama kamu tuh kayak apa karakternya. Kalau kamu mendapatkan seseorang yang berbeda, berarti kan ada maksud yang lain dari semesta, yaitu kamu mesti menerima pasangan kamu yang sudah dipilihkan ya, yang sudah dipilihkan oleh semesta ya. Jadi harus menerima pasangan apa adanya. Berarti kamu yang harus melengkapi pasangan agar bisa saling menerima satu sama lain, sehingga terciptalah kerukunan dalam berkeluarga atau dalam menjalin hubungan. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Di sini untuk file 1 ya. File 1, seseorang yang cocok ya atau yang pantas jadi pasanganmu itu adalah, nah sini aku lihat mulai dari sini ya, seseorang yang benar-benar bisa menerima kamu apa adanya ya. Seseorang yang pantas menjadi pasangan kamu adalah seseorang yang mau menerima kamu apa adanya, tidak mengungkit-ungkit kesalahanmu di masa lalu ya, tidak mengungkit-ungkit hal-hal yang telah berlalu gitu ya, yang mau menerima apa adanya dirimu. Nah, seperti itu ya, yang tulus juga sama kamu ya, yang benar-benar mencintai kamu setulus hati gitu ya. Itu adalah seseorang yang pantas memang untuk menjadi pasanganmu ya, karena kamu membutuhkan seseorang yang benar-benar mau menerima kamu apa adanya. Nah, seperti itu ya, tanpa menuntut ini itu atau tanpa mengubah dirimu gitu seperti yang dia mau atau seperti yang diinginkan ya. Jadi kamu kurang cocok ya, atau tidak cocok kalau berpasangan dengan seseorang yang menginginkan kamu menjadi orang lain gitu ya, yang maunya mengubah kamu untuk seperti yang dia mau. Nah, gitu ya guys ya. Jadi kamu lebih cocok dengan seseorang yang membiarkan kamu berekspresi ya, membiarkan kamu menjadi dirimu sendiri apa adanya. Dan ini dikonfirmasi dengan cards dari the world ya. Seseorang yang membebaskan kamu untuk berkarya gitu ya, bekerja, membiarkan kamu untuk menjadi apa adanya dirimu, otentik, original diri kamu gitu, tanpa dia menginginkan kamu itu harus begini, harus begitu. Kan ada juga kan pasangan yang menuntut kamu tuh harusnya kayak gini, kamu tuh harusnya kayak pasangan itu, aku maunya kamu itu begini-begini. Nah, itu banyak tuntutan. Kamu nggak bisa berpasangan dengan orang yang banyak nuntut ke kamu akan pusing ya. Ya, kamu akan stres jatuhnya ya kalau berpasangan dengan orang yang banyak menuntut, atau seseorang yang pengen kamu menjadi orang lain gitu ya, di hadapan dia atau di hadapan publik gitu ya. Yang terlalu mengekang, terlalu mengatur kamu, itu kamu nggak cocok sama pasangan yang seperti itu ya. Kamu orang yang tidak bisa dikekang ya. Kamu itu orang yang berjiwa bebas gitu ya, soulnya itu freedom banget gitu, suka kebebasan gitu ya. Tapi meskipun kamu itu terikat dalam suatu komitmen gitu ya, tapi kamu masih tahu batasan kebebasan yang seperti apa. Maksudnya adalah kebebasan bahwa kamu itu didukung pasangan kamu untuk menjadi dirimu sendiri, untuk melakukan apa yang kamu mau selama itu baik, selama itu positif ya. Pasangan kamu mendukung itu yang kamu mau, itu yang kamu inginkan. Jadi kamu
perlu sosok yang benar-benar bisa mendukung kamu ya, dan menerima apa adanya dirimu gitu ya, tanpa menuntut ini dan itu. Nah, seperti itu. Jadi seseorang yang pantas berdampingan sama kamu atau menjadi pasangan kamu adalah seseorang yang mau menerima kamu apa adanya dirimu ya, tanpa berusaha untuk merubah dirimu menjadi seperti yang dia inginkan gitu ya, atau dengan kata lain tidak banyak menuntut. Nah, seperti itu. Kamu adalah orang yang tulus juga di sini ya. Kamu membutuhkan pasangan yang tulus juga berarti ya. Kalau kamu tulus, pasanganmu pun harus tulus juga sama kamu. Kamu tidak bisa kalau berpasangan sama orang yang tidak tulus sementara kamu tulus ya, maka itu jatuhnya nanti kamu mendapatkan hubungan yang toksik ya. Kalau kamu tulus, pasangan kamu manipulatif, maka itu nggak bisa jalan ya guys ya, nggak bisa balance. Kamu perlu seorang atau pasangan yang benar-benar menerima kamu apa adanya dengan tulus, dengan hati ya, tidak ada niat lain sedikit pun gitu ya untuk membodohi kamu atau untuk memanipulasi kamu atau untuk memanfaatkan kamu. Tidak ada gitu, benar-benar tulus, benar-benar mencintai. Itu seseorang yang pantas menjadi pasanganmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Terus oke, di sini seseorang yang pantas menjadi pasanganmu ya, ada lagi the moon. Nah, seseorang yang pantas menjadi pasanganmu adalah seseorang yang mengerti perasaanmu ya, orangnya pengertian gitu ya, mau memahami perasaanmu ya, orang yang bisa peka, sensitif gitu ya terhadap perasaanmu, bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Dan ini dikonfirmasi oleh cards dari Five of Cups ya. Nah, ini dikonfirmasi oleh cards dari Five of Cups ya, bahwa kalau kamu bersedih, kalau kamu kecewa, kalau kamu merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan gitu ya, kamu berputus asa ya, atau kamu merasa frustasi gitu, dia bisa tahu gitu ya, dia bisa peka dengan kondisimu yang seperti ini ya, yang sedang bersedih ya, yang mood kamu lagi kacau gitu ya. Seseorang yang sensitif ini ya bisa membantu kamu untuk menyeimbangkan mood kamu gitu ya, untuk membantu kamu pulih dari rasa kecewa ya. Seseorang yang mengerti kamu ya, kamu membutuhkan seseorang atau pasangan yang penuh dengan pengertian. Kemudian kamu juga membutuhkan seorang pasangan yang bisa memberikan kamu motivasi juga ya dalam kehidupan ini gitu ya. Selain sebagai pendukung kamu tadi di sini ya, dia juga seseorang yang sensitif atau yang peka terhadap dirimu gitu, apapun kondisimu ya, situasinya, keadaan kamu, terutama perasaan kamu, dia bisa mengerti, bisa tahu gitu ya. Nah, seperti itu. Kamu membutuhkan pasangan yang peka ya terhadap perasaanmu, dirimu, terhadap situasimu gitu ya. Jadi dengan begitu, tanpa kamu berkata-kata atau ngomong sama dia, lagi sedih, lagi murung, lagi bermasalah, dia tahu dan dia pengertian gitu. Artinya kalau kamu lagi ada masalah, dia paham harus ngapain. Nah, seperti itu. Kamu perlu waktu sendiri, dia tahu gitu. Jadi dia tidak mudah tersinggung lah ibaratnya ya. Karena dia tahu bahwa saat ini situasinya tidak mendukung, situasinya kamu lagi sedih atau situasinya mood kamu lagi nggak stabil gitu, dia mencoba untuk memahaminya. Nah, seseorang atau sosok yang pengertian ini, itulah seseorang yang kamu butuhkan ya sebagai pasangan atau pendamping. Seseorang yang memang pantas mendampingi kamu adalah seseorang yang bisa pengertian dan peka terhadap perasaanmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Next, seseorang yang pantas menjadi pasanganmu itu adalah seseorang, di sini ada di Hermit ya. Seseorang yang grounded, seseorang yang membumi, seseorang yang bisa berinteraksi dengan kamu dari hati ke hati gitu ya. Kemudian seseorang yang bisa memahami situasimu, kondisimu, serta seseorang yang bisa menjadi pengayom buat kamu ya. Ini kalau cowok ya, yang mampu mengayomi. Jadi kamu yang cewek membutuhkan seseorang pengayom ya, atau seseorang yang bisa mengayomi kamu gitu ketika kamu ada masalah gitu ya. Dia kayak orang tua kamu, kayak bapak kamu, kayak ibu kamu yang yang benar-benar ada buat kamu gitu. Kapanpun kamu lagi kesusahan, kesulitan, atau kamu berada dalam situasi yang tidak menyenangkan, dia ada buat kamu gitu ya. Jadi tidak saat having fun atau
tidak saat happy-happy doang dia ada, tapi saat suka dan duka dia ada. Itu seseorang yang kamu butuhkan sebetulnya ya. Yang pantas menjadi pasangan kamu adalah seseorang yang selalu ada untukmu ya, seseorang yang bisa mengayomi kamu. Itu kalau kamu perempuan, kamu membutuhkan pria yang mampu mengayomi kamu ya, yang mampu menunjukkan jalan yang baik ke kamu gitu ya, yang mampu memberikan nasihat-nasihat, saran-saran, masukan-masukan gitu ya. Berarti dia ini benar-benar itu tulus menyayangi kamu ya, seperti itu. Kalau kamu cowok, posisinya kamu membutuhkan seorang wanita yang bisa dijadikan tempat kamu curhat ya, tempat kamu berkeluh kesah, tempat kamu mengadu gitu ya, dan dia bisa memberikan saran, masukan, dan petuah-petuah yang bisa membuat kamu itu semangat kembali gitu menjalani hari-hari ya, yang bisa menjadi jalan atau tempat bertukar pikir oleh kamu. Nah, seperti itu ya guys. Dan ini dikonfirmasi dengan cards dari The Emperor ya. Jadi kalau kamu posisinya seorang wanita, kamu membutuhkan seseorang atau sosok pemimpin ya, yang bisa memimpin kamu ke arah yang lebih baik dan ke arah yang benar. Nah, seperti itu ya. Kamu memerlukan pasangan yang mampu memimpin kamu ya. Dalam kamu berkeluarga ya, kamu membutuhkan seorang pemimpin yang bisa membawa kamu ke arah yang lebih baik ya. Itu kalau kamu wanita. Kalau kamu seorang pria, kamu membutuhkan seorang wanita yang bisa dipimpin gitu ya. Artinya dia pengertian dan dia mau diajak apa ya namanya, bekerja sama gitu ya, dipimpin ya, bukan wanita yang pemberontak gitu ya, yang keras kepala itu kamu nggak cocok ya, nggak bisa ya. Sama wanita yang kamu kan misalnya punya jiwa di emperor ini bagi kamu yang pria ya, terus kamu punya wanita itu mesti seseorang yang mampu memahami bahwa posisinya kamu adalah seorang pemimpin atau leader gitu, yang mau mengerti dan mengikuti gitu ya, mempertimbangkan apa yang kamu sarankan atau apa yang kamu nasihati gitu, apa nasihat yang kamu berikan ke dia, dia mencoba untuk mempertimbangkannya atau menghargai kamu ya. Kamu ya, bagi pria ini seseorang atau wanita yang cocok buat kamu atau pantas mendampingi kamu itu adalah seorang wanita yang menghormati atau menghargai kamu sebagai pasangan atau suaminya. Nah, seperti itu ya. Bukan seseorang yang menyepelekan atau merendahkan suami atau pasangannya, tidak. Kamu tidak cocok dengan seseorang yang wanita yang agak arogan, itu tidak cocok ya. Atau wanita yang pemberontak selalu gitu ya. Dan keras kepala banget gitu ya. Mungkin kamu cocok aja ya dengan misalnya ada wanita yang keras kepala, tapi bukan yang over gitu loh, keras kepalanya, masih bisa kamu bimbing gitu ya. Kamu cocok dengan seorang wanita ya yang bisa kamu bimbing gitu ya, bukan yang memberontak selalu, yang tidak patuh terus gitu ya. Mungkin dia dan kamu memiliki perbedaan gitu ya satu sama lain gitu, dalam menjalin suatu hubungan kamu ada perbedaan gitu ya, pendapat, opini, tapi dia, wanita ini, walaupun keras kepala gitu ya misalnya, tapi dia masih menghormati kamu, masih menghargai kamu, masih mempertimbangkan masukan atau nasihat dari kamu. Nah, itu adalah seorang wanita yang pantas mendampingi kamu ya. Dia mendukung kamu, masih menghargai kamu. Nah, seperti itu loh ya. Tapi kalau seorang wanita sudah tidak menghargai suaminya lagi gitu ya, keras dengan jalannya sendiri, wah itu bisa berujung pada perpisahan. Nah, seperti itu ya, karena sama-sama keras ya. Di sini kan di emperor itu ya egonya agak tinggi ya. Jadi salah satu pasangannya itu harus ada yang pengertian gitu, yang ada yang fleksibel ya, pasangannya harus fleksibel. Kalau kamu yang posisinya sebagai di emperor, sebagai seorang pria, maka kamu perlu ya berdampingan atau memiliki pasangan yang fleksibel ya, yang bisa dibimbing gitu ya, yang mau dibimbing gitu ya, yang fleksibel, yang pengertian, yang bisa apa ya, diajak kerjasama. Nah, seperti itu ya. Kamu nggak cocok kalau sama wanita yang egois gitu ya, yang tidak mau tahu, tidak bisa diajak kerjasama, tuh tidak cocok. Tapi kalau kamu berdampingan sama wanita yang fleksibel gitu ya, yang mencoba untuk mempertimbangkan nasihat atau kata-kata kamu, maka itu cocok buat kamu. Nah, seperti itu ya. Jadi wanita yang seperti itu yang pantas buat kamu. Ini posisinya kalau kamu pria ya, di emperor. Tapi kalau kamu seorang wanita, kamu cocok ya, atau kamu pantas berdampingan dengan seorang
pria yang bisa membawa kamu ke arah yang lebih baik lagi ya, yang selalu memberikan kamu nasihat-nasihat yang baik, masukan-masukan yang bermanfaat gitu ya, yang membuat membuat kehidupan kamu itu lebih terarah ke arah yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, kamu pantas mendapatkan pasangan yang seperti ini ya. Pantasnya kamu berpasangan dengan seorang pria yang mampu memimpin dirimu ya. Jadi pria ini penuh dengan yang namanya dedikasi, ya, komitmen, kemudian memiliki pendirian. Artinya dia tidak pelin-pelan. Ya, kamu itu wanita ya cocoknya berpasangan dengan seorang pria yang memiliki pendirian teguh ya. Bukan keras kepala juga sih, tapi pendirian ya, artinya dia tidak mudah terprovokasi atau terhasut dengan orang-orang sekitar gitu ya, artinya dia memiliki pendirian yang kuat gitu ya, sehingga bisa menjadi tameng buat kamu ya, bisa menjadi sandaran buat kamu gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kamu pantas berdampingan dengan seorang pria yang bisa memberikan bimbingan yang baik untuk kamu ya sebagai wanita. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well, next, seseorang yang pantas menjadi pasangan kamu ya. Di sini ada Knight of Cups ya. Seseorang yang pantas menjadi pasangan kamu itu adalah seseorang yang berjiwa penolong ya. Seseorang yang sosialis ya, seseorang yang mampu bersosialisasi, berinteraksi dengan kamu itu ya, dengan membawa perasaannya. Jadi tidak hanya logis ya, tidak hanya tegas, tidak hanya berpendirian kuat atau memiliki prinsip, tapi juga bisa gitu ya, menggunakan perasaannya ya untuk memahami situasi kamu ya. Seseorang yang memiliki jiwa penolong, suka membantu ya. Ya, kamu cocok atau pantas berdampingan dengan seseorang yang fleksibel, mau membantu ya, ringan tangan dalam memberikan bantuan. Nah, seperti itu ya guys ya. Bagi kamu wanita, kamu cocok atau pantas berdampingan dengan seorang pria yang penuh dengan kasih sayang atau penyayang gitu ya sama kamu, yang mendukung kamu, mendukung aktivitas kamu, mendukung apapun keinginan kamu, selama itu baik, selama itu positif ya, cita-cita kamu, impian kamu gitu ya, keinginan kamu gitu ya, kamu itu selalu didukung sama dia gitu ya, itu cocok banget ya buat kamu ya. Seseorang yang pantas berdampingan sama kamu adalah seseorang yang memiliki jiwa penolong. Nah, seperti itu ya guys. Begitu juga sebaliknya kalau kamu pria ya guys ya, kamu membutuhkan seorang wanita yang mau mendampingi kamu ya apa adanya, saat susah maupun saat senang gitu ya, tidak meninggalkan kamu pergi ya, dia stay bersama kamu apapun kondisi kamu gitu ya, dan dia berani bantu kamu gitu ya, entah itu dalam pekerjaan atau karir ya, dia berani turun tangan juga gitu ya untuk membantu kamu ya ketika kamu mengalami masa-masa sulit atau masa-masa kritis. Nah, seperti itu ya. Contoh dari wanita yang pantas berdampingan sama dirimu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, next. Seseorang yang pantas menjadi pasanganmu itu, di sini ada Six of Swords ya. Seseorang yang pantas menjadi pasanganmu adalah kalau kamu posisinya sebagai seorang wanita, maka kamu pantas berdampingan atau berpasangan dengan seorang pria yang mampu mendorong kamu untuk bisa meningkatkan kualitas dirimu. Nah, seperti itu. Seorang pria yang mampu memotivasi kamu ya untuk bisa bergerak maju. Seorang pria yang bekerja keras memberikan kecukupan secara finansial buat kamu. Nah, seperti itu ya. Kamu membutuhkan sosok yang seperti itu ya buat kamu wanita ya. Kalau kamu posisinya sebagai wanita, kalau kamu posisinya sebagai pria ya, kamu membutuhkan seorang wanita yang tangguh ya, wanita yang yang benar-benar gitu ya mengerti tentang kondisimu
keadaanmu, situasimu ya, yang benar-benar mau menerima apa adanya dirimu ya saat kamu kesulitan, misalnya diuji dalam segi finansial atau ekonomi gitu ya, saat kamu kesusahan gitu ya, dia tetap menghargai kamu ya, dia tetap support ke kamu, tetap mendukung kamu apapun situasi kamu. Kamu memerlukan seorang wanita yang seperti itu ya, dan kamu pantas berdampingan dengan wanita yang selalu ada buat kamu ya. Itu bagi kamu yang single ya. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, dan ini dikonfirmasi dengan Five of Wands ya. Oke, Five of Wands di sini ya. Oke, kamu pantas berdampingan dengan seseorang yang pemberani juga ya guys ya. Kalau kamu posisinya sebagai wanita, kamu pantas berdampingan atau berpasangan dengan seseorang yang pemberani, berani mengambil risiko ya, berani melangkah maju ya untuk mengubah kehidupan, berani untuk memulai sesuatu yang baru dengan kalian ya, berani mengambil konsekuensi dari tindakannya dan bertanggung jawab ya. Jadi kamu itu kalau posisinya sebagai wanita ya, seseorang yang pantas menjadi pasanganmu adalah seseorang yang bertanggung jawab ya, seseorang yang pemberani, seseorang yang gentleman ya, seseorang yang benar-benar mempertanggungjawabkan perbuatannya ya, tingkah lakunya gitu ya. Nah, seperti itu. Dan aku juga nangkep di sini bahwa seseorang yang pantas berdampingan atau menjadi pasanganmu adalah seseorang yang melindungi kamu ya, yang bisa menjadi tameng buat kamu gitu ya, yang benar-benar tulus mencintai kamu gitu ya, dengan dia memperlihatkan bahwa dia ini sayangnya dia ini ke kamu atau cintanya ini ke kamu gitu ya, diperlihatkan melalui aksinya ya, atau actionnya gitu ya, dengan melindungi kamu ya, dengan bekerja buat kamu gitu ya. Kalau kamu sudah memiliki hubungan yang serius seperti sudah berkeluarga ya, kamu membutuhkan seseorang ya, pria yang benar-benar bertanggung jawab atas dirimu dan kehidupan keluargamu. Nah, seperti itu ya. Keluarga inti gitu, maksudnya anak gitu ya, diri kamu gitu ya, dia berani atau rela berkorban ya. Nah, seperti itu ya. Itu seseorang yang pantas menjadi pasanganmu, bukan seseorang yang lari ya, yang lari dari tanggung jawab, yang tidak mau peduli dan sebagainya. Tidak, kamu membutuhkan seseorang yang suportif, yang mana seseorang yang benar-benar mau bertanggung jawab gitu ya terhadap dirimu dan anak-anakmu, seperti itu. Kalau kamu posisinya sebagai seorang pria, kamu ya cocok atau pantas berdampingan dengan wanita yang selalu ada di belakang kamu ya, untuk memotivasi kamu, untuk mendorong kamu melangkah maju, untuk bisa berani mengambil tindakan gitu ya, untuk berani memulai hal-hal yang baru untuk memperbaiki kualitas kehidupan kalian. Nah, seperti itu ya. Jadi kamu laki-laki atau pria ya, membutuhkan seorang wanita yang benar-benar bisa support dengan pekerjaan kamu, situasi kamu gitu ya, dan selalu ada ya buat kamu ya, dan dia tidak pergi begitu saja gitu ya ketika kamu berada di titik terendah, tapi justru dia selalu ada buat kamu gitu ya, justru dia selalu berusaha untuk membuat kamu bangkit dan bersemangat kembali dalam meraih impian kalian berdua. Nah, seperti itu ya. Seorang wanita yang pantas menjadi pendamping atau pasangan kamu adalah seseorang yang peduli dengan kondisi kamu, memperhatikan kamu ya, dan peduli dengan situasi kamu saat ini gitu ya. Ketika kamu lagi senang atau sedih, dia selalu ada buat kamu gitu, dan tidak pernah pergi meninggalkan kamu. Nah, wanita yang seperti itu yang cocok atau pantas menjadi pasanganmu ya, yang bisa klik sama kamu. Nah, seperti itu loh guys ya. Oke. Well guys, oke guys, ini aja readingan buat kamu yang pilih file 1. Sekarang kita akan reading oracle-nya. Ini dia oracle buat kamu yang pilih file 1. Kita akan mulai shuffle.
Ada get to know each other. Ada true love. Ada honesty is essential. Oke, kita akan mulai reading ya. Nah, di sini ada get to know each other, learn to meet another needs for love. Oke, di sini pesannya buat kamu ya. Nah, buat kamu yang masih single ini ya, para single, nah, coba ini ngumpul di sini ya. Coba dengarkan ya. Di sini pesannya buat kamu bahwa sebelum kamu memilih pasangan ya atau seseorang yang akan menjadi pendamping hidup kamu ya, ada baiknya kamu perlu mengenal satu sama lain lebih dalam ya guys ya. Jadi tidak hanya mengenal begitu saja gitu ya, misalnya secara general gitu ya, mengenal nama, kemudian pekerjaan, lalu cerita tentang kehidupannya, tidak hanya itu ya, tapi kamu perlu menelisik lebih jauh lagi ya mengenai hal-hal yang bersifat intrinsik ya, intrinsik atau bersifat dalam gitu ya, inner ya. Jadi kamu harus tahu karakternya, kamu harus kenal, kamu harus tahu habit atau kebiasaannya, kamu juga harus tahu di mana pergaulan atau tempat dia bersosialisasi ya, komunitas dia, circle dia ya, kamu harus tahu. Nah seperti itu ya, hal-hal yang bersifat personal itu kamu harus tahu ya sebelum kamu memutuskan bahwa dialah yang akan menjadi pendamping hidupmu atau menjadi pasanganmu ya, karena penyesalan itu tidak pernah datang di awal, selalu di akhir ya. Jadi kalau kamu memiliki pasangan, kalau kamu ingin memiliki pasangan itu kan kamu harus terlebih dahulu mengenal satu sama lain. Jadi mengenalnya itu jangan hanya sekilas atau sepintas, tapi kamu perlu mendalami ya pengenalan itu dengan melihat situasinya ya, benar-benar mengenali karakternya ya. Ketika berinteraksi sama kamu seperti apa, apakah dia memperlakukan kamu dengan baik, dengan sopan, kemudian dengan orang lain kayak apa juga kelakuannya ya, apakah baik, sopan juga atau berbeda. Nah seperti itu kamu harus lebih cermat, harus lebih mengobservasi ya, ini buat kamu yang single. Jadi kamu perlu sekali ya mengetahui ya karakter-karakter dia, habit atau kebiasaan dia sehari-hari, kegiatan aktivitas dia apa aja ya. Kamu perlu mempelajari itu gitu. Kemudian background dia juga ya, orang tuanya, ya saudara-saudaranya, bagaimana dia memperlakukan orang tuanya, bagaimana dia memperlakukan saudara-saudaranya, orang-orang di sekitarnya. Coba kamu nilai sendiri ya. Terus bagaimana dia memperlakukan kamu juga ya. Bukan berarti kamu tuh pemilih ya atau pilih-pilih, tidak juga ya. Ini penting sekali buat masa depan kamu ya. Bagi kamu yang single, kamu harus tahu secara mendetail mengenai calon pasangan kamu ya. Get to know each other ya, lebih mengenal lagi satu sama lain ya, agar kamu bisa saling mengerti, saling memahami ya. Misalnya kalau dia aja misalnya sudah kasar gitu ya, atau berkata-kata secara verbal kasar, apalagi nonverbal gitu ya, agak kasar ya, misalnya baru dalam hubungan pengenalan aja. Nah bagaimana kalau sudah menjalin hubungan yang lebih serius atau berumah tangga gitu kan. Jadi kamu perlu sekali mempelajari secara detail gitu ya mengenai karakternya. Sifat-sifatnya itu sangat penting sekali ya, agar kamu tahu gitu ya bahwa dia memang pantas ya untuk dijadikan pendamping atau pasangan hidup buat kamu. Nah seperti itu ya guys ya. Oke, dengan begitu ya guys ya, dengan kamu sudah
tahu gitu ya karakternya atau sifatnya sama kamu kayak apa gitu ya. Kalau dia adalah seseorang yang benar-benar cocok buat kamu ya, dia pengertian, dia pemahaman, ada ketulusan dari hatinya yang benar-benar sayang sama kamu, cinta sama kamu, yang dimana dia menghargai kamu juga di dalam hubungan itu ya. Penting sekali harga menghargai dalam hubungan. Maka siapa tahu ya, who knows, he or she is your true love ya. Jadi siapa tahu kan dia cinta sejati kamu ya. Di sini ada pesannya true love. This love is once in a lifetime. Jadi seseorang yang benar-benar cocok, pantas, atau seseorang yang benar-benar klik ya sama kamu, berarti kan seseorang yang memiliki vibrasi yang sama, seseorang yang ibaratnya itu soulmate lah ya, yang benar-benar benar-benar selaras gitu ya, seirama dengan dirimu gitu ya. Nah, bisa jadi itu adalah cinta sejatimu gitu ya. Jangan dilewatkan kalau misalnya kamu yang single ya, ini buat yang single, bertemu dengan seseorang yang benar-benar tulus mencintai dirimu gitu ya. Pertimbangkan dia ya, siapa tahu dia adalah cinta sejatimu. Jadi jangan pandang fisik, jangan pandang sesuatu yang bersifat materi ya. Walaupun kita tahu ya, secara realistis ya, bahwa materi itu penting buat kita menjalin hubungan ya, tapi kan materi masih bisa dicari guys ya. Nah, tapi kalau seseorang yang tulus, ini susah ya guys ya, udah langka ini ya. Kalau materi itu bisa diperjuangkan, masih bisa diusahakan, tapi kalau seseorang yang langka ya, seperti memiliki ketulusan yang dalam banget sama kamu, memiliki perasaan yang dalam banget sama kamu, yang benar-benar menjadi seseorang yang melindungi kamu, menyayangi kamu, mencintai kamu, tulus menjalin hubungan sama kamu ya. Nah, yang selalu ada buat kamu gitu ya, melindungi kamu dan selalu menghargai kamu apapun kondisi kamu ya, dia mengerti. Wah, itu benar-benar deh ya guys ya, jangan dilewatkan dulu ya, harus dipertimbangkan untuk dijadikan pasangan ya. Siapa tahu dia adalah soulmate kamu ya, yang dikirimkan semesta buat kamu gitu. Jadi tidak ada salahnya di sini ya, mengenali dulu ya orang-orang yang ingin dekat sama kamu gitu ya. Jadi kamu kalau didekatin sama beberapa orang ya nggak masalah ya, kenalin aja satu persatu dulu. Siapa tahu kan di antara mereka ada yang cocok, ada yang menjadi your true love. Nah, seperti itu ya guys ya. Nah, ini pesannya buat kamu lagi, ada honesty is essential. Speak with love and truth. Jadi basic atau pondasi dari hubungan kamu dengan pasangan ini, buat kamu yang single maupun yang berpasangan ya, yang udah get married, itu ya basic atau dasar untuk membangun pondasi hubungan kamu itu adalah kejujuran ya guys ya. Kejujuran itu dasarnya. Tanpa adanya kejujuran maka pondasinya itu akan rapuh ya, atau roboh ya, atau hubungan kamu bisa cepat jatuh atau cepat terletak jadinya ya kan. Kalau tidak ada kejujuran satu sama lain ya, maka akan terjadi yang namanya pengkhianatan di salah satu pihak ya. Jadi harus jujur satu sama lain, karena itu adalah esensial di sini dibilangnya ya, esensial atau hal dasar, hal pokok ya, sesuatu yang benar-benar menjadi bahan utama buat kamu untuk membangun suatu hubungan gitu ya. Jadi berbicaralah kamu ya dengan pasangan kamu bahwa kalian berdua itu harus saling terbuka ya, saling mendukung satu sama lain, saling jujur satu sama lain apa adanya, mengatakan hal-hal yang benar-benar saja atau menyatakan sesuatu yang bersifat kebenaran. Jangan ada yang ditutup-tutupi, jangan ada kebohongan di antara kita. Nah, seperti itulah ya guys ya. Ini seperti judul film atau lagu ya, tidak ada dusta di antara kita. Nah, seperti itu loh guys ya. Jadi jangan sampai ada kebohongan yang berada dalam suatu hubungan, karena itu bisa merusak hubungan dan nanti jatuhnya akan menjadi hubungan yang toksik ya, karena salah satu pihak itu merasa dihianati, salah satu pihak merasa dirugikan karena salah satunya tidak bisa dipercaya sebab menyimpang atau berkhianat. Nah, karena berkata atau berperilaku yang tidak jujur. Jadi penting sekali untuk memegang kejujuran dalam suatu hubungan ya, karena kejujuran itu adalah pondasi dasar untuk membuat suatu bangunan ya, bangunan cinta gitu ya guys ya. Pondasi dasar
yang kuat untuk membangun suatu hubungan yang bisa long term atau bertahan dalam jangka waktu yang lama. Nah, seperti itu ya guys. Itu pesannya buat kamu yang pilih file 1 ya. Usahakan untuk jujur dengan pasangan, dan begitu juga usahakan pasangan bisa jujur sama kamu. Jadi harus saling adanya keterbukaan satu sama lain agar kalian bisa menjalin hubungan itu ya, jadi awet, langgeng, dan tetap bisa bertahan walau apapun badai, tantangan, rintangan yang menerpa. Kalau pondasi cinta kalian kuat, adanya kejujuran, adanya keterbukaan di dalam suatu hubungan, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, ini aja readingan buat kamu yang pilih file 1. Sekarang kita akan lanjut lagi reading ke file kedua. Hai guys, ini dia file kamu ya yang pilih file kedua dengan bunga kupu berwarna ungu muda ya. Oke guys, kita akan mulai shuffle filenya. Ada King of Pentacles, ada Two of Wands, ada Seven of Wands, ada King of Swords, ada Two of Cups, ada The World, ada Seven of Cups, ada Two of Pentacles, ada Eight of Pentacles, ada Ten of Wands. Oke guys, sebelum kita mulai reading ya, aku scanning dulu zodiak-zodiak yang ada di file kedua ini ya. Ada yang berasal dari ini zodiak-zodiaknya, ada yang berasal dari Earth signs, Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada juga yang dari Fire signs, Aries, Leo, and Sagittarius. Ya, lalu ada juga dari Air signs, Aquarius, Gemini, and Libra. Kemudian ada yang dari water signs, Cancer, Pisces, and Scorpio. Oke, di sini yang paling kuat mendominasi ya, strong energinya itu berasal dari Earth signs, Virgo, Taurus, and Capricorn ya. Ada juga dari fire signs, Aries, Leo, and Sagittarius. Oke. Next, kita akan mulai reading ya. Oke, kita akan lihat di sini ya, seseorang yang pantas menjadi pasanganmu. Nah, itu seperti apa ya sosok-sosoknya. Ini buat kamu yang single ya, terutama buat kamu yang single. Kalau kamu yang berpasangan gitu ya, mungkin saja ada energi kamu atau pasangan kamu di sini ya, yang mungkin saat ini soulmate atau posisinya cocok sama kamu. Siapa tahu energinya ada di sini dan karakternya itu resonate dengan dia. Atau kalau tidak resonate atau berbeda, berarti kan semesta memberikan kamu jodoh agar kamu bisa melengkapi seseorang yang bersama kamu saat ini. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi kalau kamu berpasangan ya, boleh menyimak aja ya guys ya di sini ya. Agar kamu bisa menambah menambah wawasan atau pengalaman ya mengenai love ya, love reading. Oke. Bukan berarti harus menuntut pasangan untuk begini begitu, no. Tapi kalau berbeda ya dengan karakternya di sini, berarti pasangan kamu itu ya adalah sesuatu yang menjadi berkah tersendiri buat kamu ya, karena semesta mengirimkan seseorang itu bukan tanpa tujuan atau maksud, tapi ada maksud dan tujuannya ya, terutama itu untuk membantu kamu
jiwa kamu ya bertumbuh dan berkembang ya. Berarti kalau kamu sudah punya pasangan, karakternya misalnya tidak seperti yang kamu inginkan, berarti itu maksudnya kamu mesti menerima apa adanya dia ya. Di situ pembelajarannya adalah bagaimana kamu menerima pasangan kamu ya, dengan memiliki karakter yang kontras dengan kamu atau memiliki karakter yang tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Nah, bagaimana cara kamu menyikapinya? Nah, di situ pembelajarannya yang harus kamu pelajari, yang harus kamu petik ya. Nah, seperti itu loh guys ya. Jadi kalau kita memiliki pasangan yang kontras atau berbeda karakternya dengan diri kita ya, atau tidak sesuai dengan ekspektasi kita, nah, tapi kita dijodohkan atau memiliki jodoh dengan dia, ikatan yang direstui oleh semesta, berarti itu ada maksud atau tujuan membuat diri kita itu bisa belajar melalui dia gitu ya, belajar untuk menerima, belajar untuk saling menerima dan memberi ya, mau menerima kenyataan, mau menerima keadaan, berusaha untuk adaptif, beradaptasi ya, berusaha untuk bisa menerima kenyataan ya, berusaha untuk menjalani kehidupan sesuai dengan takdir yang ditentukan. Nah, seperti itu loh guys maksudnya ya. Jadi kalau memang sudah pasangan itu sudah fix dengan kita ya, atau sudah berjodoh, berarti itu memang sudah diberkati oleh semesta ya, bahwa itu adalah jodoh kita. Mau tidak mau ya kita harus menerima dengan ketulusan hati ya, karena dibalik semua itu semesta tahu apa yang terbaik untuk kita ya. Nah, seperti itu loh guys ya. Oke. Well, sekarang kita akan mulai reading seseorang yang pantas menjadi pasanganmu ya, buat kamu yang single ini terutama ya. Seseorang yang pantas menjadi pasangan kamu adalah kita mulai dari sini ya. Seseorang yang pantas menjadi pasangan kamu adalah Two of Wands ya. Seseorang yang memiliki pengalaman dalam hidup ya, seseorang yang berpengalaman, seseorang yang memiliki cara pandang yang luas ya terhadap kehidupan, sehingga dia itu memiliki pikiran yang matang atau dewasa. Jadi kamu cocok atau pantas berdampingan atau berpasangan dengan seseorang yang dewasa ya, secara pola pikir gitu, pemikiran, tidak childish, tidak kekanak-kanakan, tapi dewasa ya. Jadi kalau kamu ini posisinya adalah pria, kamu membutuhkan seorang wanita yang dewasa ya pemikirannya gitu ya, yang tidak manja, yang tidak suka merengek-rengek ya, yang tidak pengertian. Kamu tidak bisa berpasangan dengan seorang wanita yang suka manja-manja tapi tidak pengertian gitu ya, yang terlalu ketergantungan sama kamu, itu tidak bisa. Kamu membutuhkan atau pantas atau cocoknya berpasangan dengan wanita yang mandiri, yang berpengalaman, yang matang pikirannya gitu ya, jadi pengertian sama kondisi kamu. Nah itu ya. Tapi sebaliknya kalau kamu posisinya seorang wanita, kamu cocok berpasangan dengan pria yang memiliki kematangan ya dalam berpikir dan juga sikap yang dewasa gitu. Jadi dalam menyikapi segala sesuatu itu dia tidak emosional ya, tidak temperamen ya. Kamu tidak cocok kalau berpasangan dengan seseorang yang temperamental atau emosional gitu ya, karena kamu ini adalah seseorang yang cocoknya itu berpasangan dengan orang yang lebih dewasa, yang bisa mengerti gitu, pengertian sama kamu gitu ya, bisa memahami situasi kamu, yang orang berpengalaman lah, atau orang yang memiliki pengetahuan yang luas atau cara pandang yang luas gitu ya, sehingga dia memiliki mindset yang terbuka atau open minded. Nah itulah istilahnya ya, kamu itu pantas berdampingan dengan seseorang yang open minded ya, berpola pikir terbuka gitu ya. Jadi dia mau menerima masukan, mau menerima saran, mau mempertimbangkannya, begitupun sebaliknya ya. Nah begitu loh guys ya. Jadi saling saling berkomunikasi gitu ya, berinteraksi satu sama lain dengan bisa saling menghargai ya, menghargai cara pandang masing-masing gitu ya, sehingga kalau ada yang kurang, kalau ada yang perlu diperbaiki gitu ya, bisa dikomunikasikan ya, bisa dipertimbangkan ya, bisa diberikan saran atau masukan. Nah seperti itu loh guys ya. Jadi tidak egois ya,
tidak yang mau menang sendiri ya, kamu tidak cocok berdampingan dengan seseorang yang egois atau mau menang sendiri, itu tidak bisa ya. Karena itu akan membuat kamu sakit hati nanti jadinya ya. Jadi kamu memerlukan seorang pria atau wanita yang mau terbuka secara pikiran itu ya, menerima masukan, menerima saran, menerima nasihat, menerima suatu pembicaraan untuk dipertimbangkan seperti itu ya, sebelum mengambil keputusan. Nah seperti itu. Jadi berbicara atau perbincangannya ini dua belah pihak itu jalan gitu ya. Jadi tidak ada salah satu yang mendominasi ya. Kalian membutuhkan seseorang yang bisa diajak berkomunikasi, itu balance satu sama lain gitu. Jadi tidak ada yang mendominasi salah satunya, tapi kedua belah pihak bisa seiring, seirama ya, selaras dalam berkomunikasi atau berinteraksi sehingga menghasilkan keputusan yang benar-benar bisa disetujui oleh kedua belah pihak. Nah seperti itu loh guys ya. Oke, next. Seseorang yang pantas menjadi pasanganmu itu adalah, di sini ada Seven of Wands ya, seseorang yang gigih, tekun ya, dan berjiwa sebagai seseorang yang pekerja keras ya, dan ini dikonfirmasi oleh cards dari Eight of Pentacles ya, seseorang yang benar-benar ini pekerja keras ya. Jadi kamu ini ya, terutama kamu yang posisinya sebagai wanita, kamu membutuhkan sosok atau seseorang yang pekerja keras ya, seseorang yang tekun dan giat bekerja gitu ya. Kamu cocok atau pantas berpasangan dengan seseorang yang mau bekerja keras ya, dalam membina hubungan itu mau bekerja keras buat kamu, buat keluarga inti kamu ya. Misalnya kalau kamu punya anak gitu ya, sudah berkeluarga, dia mau bekerja keras buat mencukupi kebutuhan keluarga kamu ya, maksudnya mencukupi kebutuhan kamu dan anak kamu. Nah seperti itu ya. Seseorang yang tidak malas ya, seseorang yang tidak uring-uringan. Kamu tidak cocok atau tidak pantas berdampingan dengan seseorang yang malas-malasan ya, yang suka menunda-nunda, yang tidak mau bekerja, itu tidak cocok ya. Kamu cocoknya itu berpasangan dengan seseorang yang pekerja keras. Nah seperti itu kalau kamu posisinya sebagai wanita. Bagi kamu yang pria ya, kamu cocok berdampingan atau berpasangan dengan wanita yang mau membantu kamu atau mensupport kamu ketika kamu bekerja. Nah seperti itu, misalnya memberikan atau menyiapkan makanan, cemilan, minuman gitu ya, yang mengerti gitu, tanpa kamu perintah, tanpa kamu suruh, dia langsung jalan take action, bawakan cemilan, bawakan minuman, bawakan makanan buat kamu yang sedang lagi bekerja. Artinya dia mensupport atau mendukung kamu dari belakang ya, membantu kamu untuk bisa maju, berkembang ya, untuk mendapatkan tentacles atau keuangan yang baik. Nah seperti itu. Oleh karena itu ya, buat kamu cewek yang single, kamu itu pantas berdampingan atau memiliki pasangan yang mapan ya guys ya. Nah, mapan secara materi ya, sehingga kalau ada sesuatu ya suatu hal yang berat dalam mengelola, sehingga kalau ada beban kehidupan yang perlu diselesaikan gitu ya, terutama beban ekonomi gitu ya, itu akan mudah jadinya ya. Kalau kamu misalnya posisi seorang pria, kamu membutuhkan atau cocok atau pantas berdampingan dengan seorang wanita yang mungkin juga memiliki karir atau pekerjaan yang bisa membantu kamu secara material ya, bisa meringankan sama-sama bisa bekerja sama untuk menyelesaikan problema dalam hal perekonomian atau finansial. Nah seperti itu, jadi ada yang menopang gitu ya. Kalau misalnya salah satu dari kalian itu mengalami kesulitan dalam perekonomian, kalau kalian itu dua-duanya memiliki karir atau pekerjaan, itu akan mempermudah kalian untuk menyelesaikan masalah perekonomian kalian. Nah maksudnya kayak gitu. Jadi kalau bisa itu dua-duanya punya kerjaan atau punya usaha ya, atau punya bisnis ya, yang bisa menghasilkan pentacles ya, guna untuk bisa saling menopang satu sama lain kalau salah satunya goyah. Nah seperti itu ya, sehingga di sini ya dikonfirmasi dengan cards dari Two of Pentacles, sehingga akan membuat
perekonomian kalian itu menjadi balance atau seimbang lagi ya. Jadi tidak ada permasalahan ekonomi yang berat gitu ya, karena kalian berdua bisa menyeimbangkannya ya, sebab kalian berdua memiliki karir atau pekerjaan yang bisa menghasilkan pentacles gitu ya. Karena untuk bisa memiliki suatu hubungan yang langgeng, perekonomian atau materi ya, itu juga sangat penting ya untuk dipertimbangkan ya, untuk bisa diusahakan atau diperjuangkan gitu ya. Karena itu juga akan memberi efek atau dampak kepada hubungan ya, hubungan asmara ini ada efek atau dampaknya ya mengenai pentacles atau perekonomian ini ya. Jadi untuk bisa kalian mendapatkan finansial yang bagus ya, sebaiknya kalian memiliki pasangan yang juga memiliki karir atau pekerjaan. Jadi dua-duanya itu memiliki pekerjaan ya, sehingga kehidupan kalian balance secara materi. Nah seperti itu ya guys ya. Jadi seseorang yang pantas menjadi pasanganmu adalah seseorang yang mapan. Mapan baik secara materi atau secara karir atau pekerjaan, sehingga itu akan membantu salah satu daripada kamu ya, atau membantu hubungan kamu, atau membantu kamu dalam berkeluarga ini ya, bisa lebih ringan bebannya ya ketika kalian menghadapi kesulitan ekonomi, atau salah satu dari kalian mengalami kesulitan dalam ekonomi, maka salah satunya bisa menolong atau membantu gitu loh guys ya. Jadi kalian pantas atau cocok berdampingan atau memiliki pasangan yang juga memiliki karir atau pekerjaan. Sebaiknya seperti itu ya guys ya. Karena di sini terlihat ya ada masalah ekonomi ya yang bisa membuat hubungan kalian itu retak atau hubungan kalian itu menjadi bermasalah gitu ya. Tapi kalau kalian itu sudah memiliki pondasi ya masing-masing dalam karir atau pekerjaan, sama-sama saling mengusahakan, sama-sama saling berjuang gitu ya dalam menghasilkan keuangan, maka beban atau masalah ekonomi ini bisa teratasi. Nah seperti itu ya guys ya. Oke, jadi seseorang yang cocok atau pantas berdampingan atau menjadi pasanganmu adalah seseorang yang mapan ya, secara material ini tentunya ya, atau secara karir ya, agar kalian ini bisa memberikan kehidupan yang layak bagi hubungan kalian ke depannya ya, terutama bagi kalian yang berkeluarga gitu ya. Jadi kalau ada kendala dalam perekonomian itu mudah teratasi atau mudah terselesaikan karena kalian sudah memiliki pondasi yang kuat ya, sama-sama memiliki pondasi yang kuat dalam pekerjaan atau karir. Seperti itu ya guys ya. Kemudian seseorang yang pantas menjadi pasanganmu, di sini ada Two of Cups ya, seseorang yang mau berbagi alias tidak pelit ya, seseorang yang royal ya. Kamu itu cocok atau pantas berpasangan dengan seseorang yang royal, yang mau berbagi dan tidak egois ya. Mau menerima dan memberi satu sama lain, balance di sini ya guys ya, baik secara materi maupun non materi juga ya. Jadi selain kamu membutuhkan yang namanya materi dalam hubungan percintaan kamu, kamu pun juga membutuhkan yang namanya cinta dan kasih sayang dari pasanganmu. Nah seperti itu, saling berbagi, saling memberi, saling mengasihi, saling mengayomi, saling menyayangi. Nah seperti itu ya guys ya. Ada kata saling di sini aku nangkepnya ya. Ada kata saling, kalian berdua itu harus saling menyayangi satu sama lain. Nah seperti itu, saling berbagi juga, entah itu berbagi cerita ya, berbagi apa namanya, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman ya, atau secara materi mungkin berbagi makanan ya. Secara material kamu berbagi makanan sama pasangan kamu gitu ya, nggak pelit gitu, tidak perhitungan. Nah seperti itu ya guys, baik kamu pria ataupun wanita, kamu pantas memiliki pasangan yang tidak perhitungan atau tidak pelit sama kamu. Nah seperti itu ya, dan ini akan membuat hubungan kamu itu lebih baik ya, perjalanannya lebih lancar gitu ya, karena didukung oleh sesuatu yang bersifat material di sini ya. Sepertinya file 2 ini sesuatu yang bersifat material itu sangat penting ya, karena aku menemukan adanya kendala ya, dalam suatu hubungan, terutama dalam hal finansial ya. Jadi kalau kamu memiliki pasangan yang kurang mapan ya, atau bermasalah ekonominya, di sini kurasa kurang cocok ya, kurang pas gitu ya. Karena kalau ada masalah perekonomian, kalau kamu nggak kerja terus pasangan kamu bermasalah,
ya. Wah, itu sulit nanti ya untuk menyelesaikan masalah ekonominya ya. Kamu misalnya tidak kerja, pasangan kamu misalnya lagi bermasalah gitu ya dalam pekerjaannya atau dalam siklus keuangannya lagi bermasalah, maka beban ini jadi tambah besar gitu loh ya, sulit untuk terselesaikan ya. Jadi penting sekali buat kamu memiliki pasangan yang cukup matang gitu ya, minimal mapan dalam keuangan atau finansial gitu ya. Kalau bisa dua-duanya dari kamu itu bisa menghasilkan pentacles gitu ya, sehingga akan membuat hubungan kalian itu lebih rukun gitu ya. Karena sepertinya aku rasakan ya bahwa untuk file kedua ini ya, material ini sangat berdampak atau memiliki efek ya kepada hubungan kalian. Nah seperti itu ya guys ya. Jadi kalau kayaknya bergantung pada material juga ini ya. Jadi kalau kalau kalian memiliki materi yang bagus ya, atau keuangan yang baik ya, atau sejahtera atau makmur, maka hubungan kalian itu pun akan menjadi lebih rukun, damai gitu ya. Kan di sini kedepannya kemungkinan ya akan ada kendala-kendala ya, beban perekonomian gitu ya, beban perekonomian, mungkin ada pengeluaran yang mendadak gitu ya. Jadi harus siap-siap dengan yang namanya pentacles atau keuangan gitu ya. Kalian perlu lebih mapan lagi sebelum kalian menikah atau menjalin suatu hubungan yang serius. Kalian harus mapan dulu. Itu pesannya untuk file kedua ya, agar kalian bisa mudah mengatasi masalah, terutama dalam kendala atau masalah yang berhubungan dengan finansial atau keuangan atau perekonomian. Nah seperti itu ya guys. Kemudian di sini kan tadi ada Two of Cups ya. Kamu itu membutuhkan atau pantas berpasangan dengan seseorang yang mau berbagi sama kamu. Dan ini dikonfirmasi juga oleh Seven of Cups ya, bahwa kamu ini pun ya juga pantas atau cocoknya itu berpasangan dengan seseorang yang tidak mengekang kamu, tapi seseorang yang memberikan pilihan ke kamu. Kamu pantas berpasangan dengan seseorang yang tidak memaksa kamu ya, tapi memberikan kamu kebebasan untuk memilih. Nah seperti itu ya. Kamu tidak bisa dikekang orangnya ya. Ada beberapa dari kamu yang kalau dikekang itu malah memberontak ya. Ya memberontak ya, atau ngelawan gitu. Yang nggak mau ya, karena kamu di sini pengen kebebasan gitu ya. Kamu pengen melakukan apapun yang kamu mau. Oleh karena itu kamu cocok atau pantas berpasangan dengan seseorang yang memberikan kamu kebebasan untuk memilih. Nah gitu ya, jadi tidak memaksa kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus ngikutin aku, maunya aku begini gini. Misalnya kalau ada suatu hal yang perlu diputuskan gitu ya, salah satu pihak misalnya sebaiknya begini aja, ada yang mendominasi salah satunya, maka kamu akan mudah tertekan gitu. Tapi kalau kamu diberikan pilihan, gimana ya baiknya, apakah begini, apakah begitu, apakah ini itu, gimana ya menurut kamu bagaimana? Jadi lebih lebih terbuka, lebih demokratis, ada musyawarahnya, ada diskusinya. Nah itu yang kamu mau ya. Kamu mau adanya komunikasi dua arah. Nah seperti itu ya, yang sebelum final decisions ya, sebelum adanya keputusan akhir, kamu dan pasangan itu bisa saling berkomunikasi untuk mencapai kesepakatan. Nah gitu ya, kamu ini perlu mengambil suatu keputusan itu bersama-sama gitu. Jadi bukan berasal dari salah satu pihak ya, entah itu dari kamunya atau pasangan kamu gitu ya. Jadi kamu ini lebih senang kalau diberikan kebebasan dalam memilih. Menurut kamu apa gitu, menurut kamu bagaimana gitu. Jadi tidak menghabisi sendiri keputusan itu gitu loh, tapi minta pendapat sama sama pasangan gitu. Jadi pasangan itu merasa lebih dihargai lah. Nah seperti itu ya, aku menangkapnya kayak gitu. Kalau kamu pria, kamu merasa dihargai kalau pasangan kamu itu melibatkan dirimu. Nah seperti itu ya. Kalau misalnya dalam perihal memilih sesuatu gitu, atau menentukan sesuatu yang terhubung pada hubungan kalian gitu, jadi lebih meminta pendapat dulu, jadi kalian itu merasa dihargai. Nah seperti itu ya, apalagi terutama pria ini ya. Oke, kemudian di sini kalau untuk wanita, kamu pengennya tidak dilarang-larang gitu ya untuk melakukan
berbagai aktivitas atau hobi yang kamu mau gitu. Begitu juga dengan pria ya, kalau kamu posisinya pria, baik itu kamu pria ataupun wanita, kamu tidak mau dilarang-larang oleh pasangan ya untuk melakukan aktivitas atau hobi yang kamu mau. Nah, dan kemudian dalam bersosialisasi juga, kamu pengen adanya kebebasan dalam bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang-orang sekitar, ya pengertian gitu. Jadi kamu tuh ada teman juga, selain punya pasangan kamu dibebaskan untuk berteman, tapi tentunya dalam batasan dan kesepakatan yang sudah disepakati gitu. Dalam komitmen kamu dengan pasangan tuh sudah disepakati bahwa kamu ini berteman dengan ini, dengan ini, dengan ini, kamu tahu ya. Ini temannya pasangan kamu itu tahu gitu. Teman-teman kamu itu siapa aja. Jadi lebih lebih banyak terbukanya gitu dengan pasangan, sehingga pasangan itu tidak curigaan, tidak cemburuan, karena udah tahu teman-temannya siapa aja, komunitasnya apa saja, circle-nya apa saja, apa-apa aja yang teman-temannya ini bicarakan, apa-apa aja teman-temannya ini maksudnya niatnya apa aja. Kalian berdua saling terbuka, jadi tahu gitu loh. Jadi tidak mengekang gitu ya, bahwa bahwa pasangan kamu ini pengen bersosialisasi, pengen punya teman juga ya, selain punya pasangan pengen punya teman di komunitasnya atau di kerjaannya atau di circle-nya gitu. Jadi kamu membebaskan aja mau berteman sama siapa selama itu positif ya, saling terbuka dan tentunya punya komitmen gitu bahwa harus jujur dan saling percaya. Nah, seperti itu ya guys ya. Kalau kamu berpasangan dengan orang yang terlalu mengekang atau overprotective, itu kayaknya tidak cocok ya, karena kamu ini suka dengan pasangan yang lebih bisa mengerti arti pergaulan, bersosialisasi, berinteraksi gitu, karena kamu kan bukan hanya makhluk individual gitu, tapi juga makhluk sosial kan, perlu bersosialisasi. Makanya kamu perlu pasangan yang pengertian banget gitu sama kamu ya, yang bisa mengerti bahwa kamu pun juga perlu punya teman ya dalam pekerjaan gitu, dalam batas-batas wajar dong tentunya ya, dalam batas-batas wajar ya, dalam zona yang normal ya, dalam zona pertemanan biasa gitu loh ya. Dan itu pun kalian terbuka melibatkan pasangan kalian juga dalam interaksi, dalam berteman, itu kalian melibatkan pasangan kalian juga supaya pasangan kalian itu tahu gitu loh, ini loh teman aku tuh begini-begini loh. Nah, seperti itu. Kamu mau ikut nggak? Aku nih mau ketemu nih sama teman aku, mau membahas soal arisan kemarin misalnya kayak gitu, atau aku mau membahas soal kerjaan ini, kamu mau ikut nggak? Kalau kamu ikut yuk gitu. Jadi kayak lebih terbuka aja gitu, supaya jangan ada kecurigaan, jangan ada kecemburuan, jangan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, seperti itu. Jadi pasangan harus tahu kemana kita pergi, kemana kita dengan siapa kita berteman gitu kan. Jadi terbuka aja gitu. Jadi itu meminimalisir yang namanya kecurigaan, kecemburuan dari pasangan, sehingga sama-sama enak ya, sama-sama saling bisa menjaga hubungan gitu ya. Jadi tetap ada kepercayaan yang terjaga satu sama lain. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke guys, ini aja readingan buat kamu yang pilih file kedua. Sekarang kita akan reading lagi ya, kembali reading oracle-nya. Hai guys, ini dia oracle buat kamu yang pilih file kedua. Sekarang kita akan shuffle dulu ya. Oke, ada forgiveness. Ada demonstrate love. Ada the only thing that is real is love. Oke. Di sini ada forgiveness. Nothing is gained by holding on to past disappointments. Ini maksudnya kamu perlu memaafkan ya, memaafkan orang-orang yang telah menyakiti kamu ya. Mungkin ini mantan-mantan kamu juga ya. Kamu perlu memaafkan mereka-mereka yang sudah menyakiti kamu, yang membuat kamu kecewa di masa lalu, yang pernah menyakiti kamu, yang pernah mengecewakan, mengkhianati kamu ya di masa lalu. Itu maafkanlah ya. Karena mungkin sekarang posisinya sudah berbeda, situasinya sudah berbeda, mungkin kamu sudah jadi suami orang atau sudah jadi istri orang ya, atau kamu sudah punya pasangan ya.
atau kamu sekarang sedang dekat sama seorang ya, jadi kamu itu harus move on ya, jangan ingat-ingat lagi yang dulu-dulu ya, hal-hal yang menyakitkan ya. Kalau terutama ini buat kamu yang cari pasangan ya, sebaiknya kamu memaafkan masa lalu kamu ya, agar kamu tidak menarik orang yang sama lagi yang masuk ke dalam hidupmu. Nah seperti itu. Kalau kamu masih memegang atau masih memendam rasa kekecewaan ya, maka itu dikhawatirkan siklusnya akan terulang kembali karena kamu masih mengingat hal-hal yang telah berlalu, yang mana itu adalah sumber pembelajaran soal cinta untuk kamu ya. Jadi kamu harus menerima pembelajaran itu, yang mana kamu didatangkan pasangan toksik atau mantan yang toksik, orang yang toksik yang sudah jadi mantan gitu ya. Kamu harus menerima kemarin-kemarin itu kamu berada di dalam hubungan yang toksik. Ambil pembelajarannya dan bergeraklah maju untuk menemukan seseorang yang baru yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nah, seperti itu pesannya ya guys. Jadi kamu di sini diminta untuk bisa memberi maaf, baik itu kepada dirimu sendiri maupun kepada mantan kamu yang telah berlalu di masa lalu ya guys ya. Jangan simpan rasa kecewa dengan dia, orang yang telah meninggalkan kamu, orang yang telah mengkhianati kamu, orang yang telah menyakiti kamu. Tuh jangan simpan rasa kecewa. Itu memang sengaja semesta kirimkan seseorang yang toksik ya, atau karmic persons gitu ya, atau kamu berada di dalam hubungan karmik. Itu sengaja mungkin itu adalah bagian daripada ujian cinta buat kamu ya, agar kamu bisa menemukan seseorang yang lebih baik lagi ke depannya ya. Pelajaran cinta buat kamu agar kamu mengerti apa itu cinta ya. Seseorang yang tulus itu seperti apa, seseorang yang tidak tulus seperti apa, pria yang baik itu seperti apa, wanita yang baik itu seperti apa, yang tidak baik seperti apa, yang berbuat jolim atau bisa memberikan luka seperti apa. Nah itu pembelajaran mengenai hubungan dan cinta itu kamu peroleh di masa lalu ya. Jadi kamu maafkan sajalah orang-orang yang sudah menyakiti kamu atau mengkhianati atau yang pernah membuat kamu kecewa. Jadi kekecewaan masa lalu itu harus dikubur dalam-dalam atau dihilangkan ya, dengan cara kita memaafkan diri sendiri dan juga memaafkan orang yang telah membuat kita kecewa ya, agar kita kedepannya bisa ringan langkahnya ya, agar kita bisa benar-benar menemukan someone atau seseorang yang lebih tulus lagi ya, lebih baik lagi ya, agar bisa kita mendapatkan seseorang yang benar-benar soulmate ya, benar-benar mencintai dengan tulus gitu ya. Karena terkadang sebelum kita mendapatkan sosok atau seseorang yang benar, kita harus terlebih dahulu bertemu dengan seseorang yang atau sosok yang salah ya, agar kita belajar darinya sehingga kita kedepannya tidak salah lagi dalam memilih calon pasangan. Seperti itu ya guys ya. Sini ada demonstrate love, find out what is important to those you love and act on it. Jadi kamu perlu mendemonstrasikan, menampilkan rasa cinta kamu kepada seseorang yang memang kamu cinta. Temukan sih apa bagian yang terpenting dari hubungan kalian itu, cinta yang seperti apa yang ada pada hubungan kalian itu. Kalian harus tahu ya. Kalau kalian memang benar cinta sama pasangan ya, nah sudah sepantasnya kalian menjadi sosok yang benar-benar bisa menjadi pasangan yang memberikan ya security, keamanan, proteksi, perlindungan ya, kebaikan untuk pasangan kalian. Nah seperti itu. Tidak ada yang menuntut kalian untuk menjadi pasangan yang sempurna ya, karena memang tidak ada manusia yang sempurna di bumi ini ya, tidak ada manusia yang sempurna di bumi ini ya, nobody is perfect. Ya tapi setidaknya kan kalian bisa berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk pasangan kalian. Jadi ekspresikan saja, demonstrasikan rasa cinta kalian kepada pasangan kalian ya. Misalnya kalau pasangan kalian itu lagi sakit ya, atau lagi bersedih, nah atau lagi moodnya tidak baik ya, apa yang bisa kalian lakukan untuk bisa membuatnya lebih baik ya? Mungkin kalian bisa mengajaknya bercanda ya, atau kalian menemaninya ya, atau kalian berusaha untuk menghiburnya ya, membawakan sesuatu yang dia suka, makanan atau benda-benda yang bisa membuat perasaannya lebih baik. Nah seperti itu ya. Kalian pertanyakan cinta yang seperti apa yang kalian rasakan untuk pasangan kalian. Kalian ingin seperti apa gitu ya hubungan ini ya. Seperti itu ya guys ya. Oke. Next.
Di sini ada the only things that is real is love ya. Shift your focus back to love ya. Jadi kalau kalian sudah berpasangan ya, kalian harus menentukan ya, benar-benar menentukan kalau ini memang adalah seseorang yang cocok buat kamu, pantas untuk kamu ya. Memang kamu sudah pikirkan, kamu sudah pertimbangkan bahwa memang yakin bahwa orang ini yang menjadi pasanganmu, maka peganglah ya bahwa ini cinta kamu, your love. Jadi jangan lagi cari-cari yang lain lagi ya. Kalau kamu sudah yakin, nah seperti itu ya. Jadi sebaiknya jangan bermain-main dengan cinta ya. Kalau memang kamu udah yakin dengan dia ya, kamu cinta sama dia gitu kan, kamu meyakini bahwa inilah pasangan aku yang aku butuhkan untuk menemani aku seumur hidupku, maka seriuslah ya, mulai menata kehidupan bersamanya. Nah seperti itu ya guys ya, karena itulah yang disebut cinta. Cinta yang nyata itu adalah cinta yang benar-benar kita itu selalu ada ya, selalu ada buat orang yang kita cinta, itu selalu ada ya. Apapun situasinya, apapun kondisinya, bagaimanapun ya keadaannya ya, tetap ada buat atau untuk orang yang kita cintai itu. Itulah cinta ya guys ya. Jadi kita harus benar-benar fokus sama satu orang yang benar-benar kita sayangi, kita cintai ya, pasangan hidup kita gitu loh guys ya. Kalau kita sudah menemukannya, jangan lagi kesana kemari mencari cinta ya, atau ingin seperti dulu waktu ABG ya, pengen mencoba untuk menjalin hubungan dengan ini, dengan si A, si B, si Z gitu ya. No ya, cukup satu ya kalau kamu sudah yakin ya. Kecuali kalau kamu belum yakin gitu ya, kamu bisa berkenalan dengan beberapa orang ya sebelum memutuskan salah satunya menjadi calon pasanganmu. Tapi kalau misalnya kamu sudah yakin ini adalah pasanganmu, apalagi kalau sudah menjalin hubungan atau adanya suatu komitmen ya, seperti pernikahan ya, itu stop ya. Jadi nggak lagi mencari yang lain lagi, udah cukup fokus sama satu cinta aja ya, cukup fokus sama satu cinta untuk selamanya. Nah seperti itu ya guys ya. Jadi ini mengajarkan tentang kesetiaan ya untuk kamu yang pilih file kedua ya. Jadi ini pesannya adalah memaafkan ya, tunjukkan rasa cintamu ya, belajarlah untuk menjadi setia dengan fokus kepada satu wanita atau satu pria saja apabila kamu sudah yakin bahwa itu adalah pasangan yang kamu inginkan. Nah seperti itu guys ya. Oke guys, ini aja readingan buat kamu yang pilih file kedua. Well guys, demikian readingan untuk kali ini ya. Aku ucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah berkunjung, yang sudah menonton, yang sudah subscribe dan like. Aku ucapkan terima kasih banyak atas dukungan kalian semua. Semoga saja readingan-readingan ini bisa membantu kalian untuk menemukan ide atau gagasan-gagasan baru, serta bisa menginspirasi dan memotivasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Aku selalu berdoa di sini ya, agar kalian selalu mendapatkan kebahagiaan, keberkahan, keberlimpahan, dan segala sesuatu yang baik untuk kalian ya. All of the best for you. Oke? Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya. See ya!